Selamat pagi, saya ucapkan untuk jemaat GB Depok semua yang ada di rumah hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Dan kembali dari mimbar GB Depok, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan secara singkat untuk hari ini, untuk menjadikan kekuatan kita, memberikan kerohanian kita kekuatan yang baru dalam menghadapi dan melewati hari-hari kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Anda menyimak di Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar 3 hal. Kita akan belajar 3 hal penting dari sosok janda miskin ini, atau kita akan belajar dari seorang janda miskin ini. Dan hal yang pertama yang akan kita lihat, karena kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 4 tadi, ada 2 tipe orang. Yang pertama orang-orang kaya, yang kedua adalah janda miskin. Orang-orang kaya memberikan persembahannya ke dalam peti persembahan. Tapi yang menarik perhatian Yesus Kristus hari itu adalah ada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Peser adalah mata uang tembaga, belas satuan yang paling kecil saat itu. Dan dia memasukkan 2 peser. 1 peser itu sama dengan setengah duit. Kalau 2 peser itu berarti 1 duit. Dia memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. Mungkin orang bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak memuji orang-orang kaya itu? Tetapi Yesus yang menarik perhatian Yesus adalah persembahan dari janda miskin ini. Nah, ini yang akan kita lihat poin pertama. Mengapa Yesus memuji persembahan dari janda miskin ini? Yang pertama yang kita dapatkan di sini bahwa keikhlasan. Janda miskin ini memberikan persembahan yang dia miliki hari itu dengan prinsip keikhlasan. Keikhlasan dan seikhlasnya itu 2 hal yang berbeda. Memberi dengan keikhlasan inilah yang membuat Yesus sangat tertarik dengan janda miskin ini. Kenapa? Dan ayat yang keempat, ayat ketiga, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Saya pikir murid-murid Yesus saat itu keheranan, mereka bingung dari mana dan mengapa janda miskin ini memberi lebih banyak. Yesus menjawab di ayat yang keempat, "Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Sudah kurang dan ingin memberi. Ini adalah tipikal orang yang punya keikhlasan. Ikhlas, bukan seikhlasnya, tapi ikhlas, keikhlasan. Dia memberi dengan keikhlasan, dia memberi dengan sukacita. Yesus adalah Tuhan dan dia adalah yang paling tahu isi hati janda miskin tersebut. Oleh sebab itu Yesus memujinya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa persembahan janda miskin yang 2 peser ini jauh lebih besar daripada persembahan orang-orang kaya. Karena janda miskin ini memberikan persembahan dengan keikhlasan hati.
Sementara orang-orang kaya ini mungkin memberikan persembahan seikhlas hati. Itu dua hal yang berbeda. Nah, hal yang kedua, selain janda ini bisa memberikan persembahan dengan keikhlasan hatinya dari apa yang dia miliki, dari kekurangannya, Tuhan bilang. Maka yang kedua yang dapat kita lihat di sini adalah kerinduannya untuk memberi. Nah, ini poin kedua. Kerinduannya untuk memberi. Seharusnya bisa dong janda kaya ini punya alibi, punya alasan untuk tidak memberi, karena dia tidak punya. Tetapi dia tahu dan dia rindu untuk memberi. Rupanya memberi tidak harus tunggu menjadi orang kaya. Memberi apa saja. Kalau di sini contohnya memberi materi. Kita bisa memberi kehidupan, kita bisa memberikan hati, kita bisa memberikan pikiran, kita bisa memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Tentu harus dengan ikhlas. Ketika kita memberikan hidup ini untuk Tuhan dengan ikhlas, maka kita akan melakukan semua pelayanan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Kerinduan untuk memberi. Tuhan, saya mau melakukan ini, Tuhan. Saya ingin memberikan ini buat Tuhan. Ayo lakukan. Hari ini adalah saatnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan sudah memberikan ciri-ciri kedatangan. Inilah saatnya, inilah momen terbaik bagi kita untuk memberi bagi Tuhan. Apa saja itu? Bukan hanya dari segi materi. Apa saja yang kau bisa perbuat untuk Tuhan hari ini, perbuatlah. Lakukanlah pelayananmu dengan sepenuh hati dan jangan dengan setengah hati. Dan lakukanlah pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan. Kenapa? Karena kerinduan kita untuk memberikan bagi Tuhan. Dan janda miskin ini, dia punya kerinduan untuk memberikan bagi Tuhan. Bahkan dia memberikan dari kekurangannya, Tuhan. Orang-orang kaya memberikan persembahan yang besar itu wajar, karena mereka banyak duit. Tapi perempuan atau janda miskin ini memberikan 2 peser ini, katanya, ya, ia memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Bisa jadi 2 peser ini adalah uang makan dia satu hari ini, dan dia berikan itu kepada Tuhan. Ini yang kita bilang kerinduan untuk memberi, kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, jangan tunggu lagi. Inilah saatnya, sekaranglah saatnya. Inilah masanya di mana mari kita memberikan untuk Tuhan. Apa saja yang bisa kita beri untuk Tuhan, apa saja yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, berikan hari ini. Apalagi kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka keikhlasan dan kerinduan untuk memberi itu tertanam sampai ke dalam hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menarik dari sosok janda miskin ini di mata Tuhan? Selain dia punya keikhlasan yang luar biasa, dia punya kerinduan untuk memberi. Yang ketiga yang paling luar biasa adalah dia mengerti mengapa harus memberi. Nah, ini yang banyak orang tidak mengerti. Banyak orang mencemplungkan atau memberikan persembahan dalam kantong persembahan atau kotak persembahan. Dan banyak dari mereka yang memberikan itu, mungkin juga kita bahkan, tidak tahu mengapa kita memasukkan uang ke situ. Oh, ini rutinitas kami, tidak memberikan persembahan yang gak enak dengan yang lain. Nah, itu salah. Itu cara berpikir yang salah. Perempuan atau janda miskin ini, dia mengerti mengapa dia harus memberi. Karena tahu apa sebabnya? Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi dia. Dengan segala kekurangannya, ia masih bisa hidup sampai dengan detik itu. Dan dia menyadari betapa ini pemberian Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang membuat dia tahu mengapa dia harus memberikan meskipun dia dalam kekurangan.
Mengapa kita hari ini harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan mengapa kita harus hari ini memberikan hidup kita, uang kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan? Ya karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Inilah momennya, inilah saatnya untuk kita membalasnya semua itu. Karena semuanya akan dihitung Tuhan di surga. Jemaat Depok yang saya katakan Tuhan, dari mimbar GBA Depok ini, saya mau mengajak kita, mari kita bersemangat, mari kita melayani Tuhan. Sejak kapan? Mulai hari ini kita komitmen, kita kobarkan semangat melayani. Kenapa kita melayani? Karena kita tahu mengapa kita harus melayani. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Dan inilah yang dipahami oleh janda miskin ini. Dia memberi, dan dia tahu mengapa dia harus memberi. Sebab Tuhan sudah memberikan semuanya untuk dia. Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Nah, biarlah renungan singkat kita pada hari ini memberikan kita motivasi, kekuatan, semangat. Ayo, kapan lagi? Inilah saatnya. Jangan tunggu. Jangan berpikir, saya nggak punya, saya nggak bisa ini. Inilah saatnya. Mari kita belajar jadi janda miskin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami mulai hari ini agar kami bersemangat dalam memberi, melayani Tuhan, melakukan apapun saja untuk pelayanan Tuhan. Karena ini saatnya, inilah momen terbaik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.